HP ku getar terus, nggak tahu kenapa bangun langsung, oh shit, kenapa ini kayak gitu, langsung ke telepon semua orang ya. Ya udah menderita bersama. Iya. Ya, tapi drawdown-nya kurang lebih ya 64 something. Terus ya this couple days ya, hari ini officially 40-nya ke cover habis semua dan udah hijau kayak gitu. Malah Porto secara overall ya all time high lagi. ATH lagi. lagi. Lu bayangin, lu ada di sebuah pertemanan, circle, lu Hengki, solo, lu nggak punya tim. Betul. Lu ngobrol sama orang-orang lain. Oke. Lu ngobrol sama orang-orang lain, orang-orang ini fun. Smart money, Betul. yang orang lu lihat kalau misalnya pakai broker ini, wah ini angkat topi gitu kan, wah ini suhu-suhunya nih yang kita pengen ikutin gitu kan. Circle-circle ini bilang bearish. Betul. Kok lu bisa berani masuk gitu? Gue ngerti di situ. Oke, hari ini kita bakal podcast lagi sama Bro Hengki. Jadi gue appreciate ya Bro Hengki mau datang ke sini dan juga sharing waktu kita lagi bull market dan juga waktu lagi merah marketnya. Sebenarnya kita udah berusaha buat nyari waktu dari minggu lalu lah gitu. Cuman kebetulan jadwal gue lagi nggak cocok gitu, makanya kita kebetulan dapetnya itu hari ini. Dan kita pengen belajar thought prosesnya waktu market itu lagi hijau dan thought prosesnya waktu market itu lagi crash dan juga kungfunya apa untuk fight back ke atas waktu marketnya itu lagi menyeramkan kayak gitu. Cara recovery-nya lah. Soalnya gue yakin banyak teman-teman juga di posisi yang sama gitu. Tapi gimana bro? Apa kabar 2 minggu terakhir? Still alive. Still alive gitu ya kan. Ya live to fight for another day gitu. Lu total drawdown waktu di pucuknya berita MSCI itu berapa? Kalau in terms of rupiah, dia kan jatuh-jatuh terus ya, 60-an lah, kena 60-an bio. Itu langsung cut ya, itu realize semua kayak gitu. Itu di hari pertama? Hari pertama saya berusaha buang semuanya, tapi rata-rata sih kebuang gitu kan, karena kan ada yang orderan saya di depan, tapi ada yang beberapa reject. Nah hari keduanya baru buang lagi kayak gitu. Ya paksa buang terus mau nggak mau kayak gitu kan, karena kan kita tahu kalau wah ini news yang sangat bahaya, jadi akan besoknya crash lagi. Mau nggak mau ya kita harus buang, karena ada, let's say lah, kalau hari ini ARB, kalau kita buang di ARB-nya bangkit lagi kan kita bisa makan lagi, which is fine dong. Nah tapi kalau misalnya kita jual ARB, kita nggak pasang ARB, udah antriannya udah tebel, wassalam kayak gitu. Besok lagi 15% lagi loh kayak gitu. Makanya ada apa-apa sih day one harus cepat ngebuang. Ini kelebihan dari retail. Kalau institusi-institusi nggak bisa buang. Mereka kan brokernya lambat gitu ya kan. Bye-bye lah kalian, saya buang dulu kayak gitu. Jadi yang numpukin tebal itu mereka. Oh, mereka yang ngantri di belakang. Oh, makanya lu buang aja. Soalnya lu di depan dan kalau misalnya nanti yang pengen buang itu udah mau habis, udah tipis, lu punya pilihan untuk beli lagi gitu kan. Betul. Nah, Jadi cara lu mengurangi risk kayak gitu. Betul. Harus tegas sih ya, pagi-pagi sih baru bangun itu gitu kan. Aku bangun kan hari itu bangun agak pagi gitu. Alarm HP ku getar terus, nggak tahu kenapa bangun langsung. Oh shit. Kenapa ini kayak gitu, langsung ke telepon semua orang ya. Ya udah menderita bersama. Iya. Ya, tapi drawdown-nya kurang lebih ya 64 something. Gimana kok Hengki melatih mental emosi ketika loss? Ya lu perasaannya kayak gimana? Maksudnya 60 itu bisa jadi lebih banyak dibandingkan income kebanyakan orang untuk lifetime-nya mereka gitu. Tapi perasaan lu buat ngelihat angka itu kayak gimana? Apakah lu udah nggak ada perasaan atau kayak gimana gitu? Kalau loss in normal terms, ya udah biasa aja gitu, it's just a number. Gitu. Tapi kemarin bikin nyeseknya adalah sebenarnya ada beberapa hal gitu. Satu, terlalu serangan fajarnya mendadak banget gitu. Ya nggak ada tanda-tandanya sama sekali kayak gitu. And dari aku trading, aku kan dari COVID ya, dari saham kan beberapa kali crash juga. Nah, luckily aku selalu nggak pernah kena. Karena smart money-nya langsung, ya ada buangan dari asing kenceng, big player-nya buang, retail-nya FOMO, itu selalu kunci utamanya. Nah, di kali ini itu nggak ada. Retail-nya FOMO tetap naik. Asingnya nggak buang. Terus, promotor ya, saya sebutannya promotor, orang yang nge-promote emitennya itu, yang ngejagain harga liquidity, nah itu juga nggak buang, sama-sama nggak buang gitu. Jadi for the first time ya gue kena. Nah kalau kena konteks gini, gimana cara ngebalikinnya sebenarnya agak quite shock ya, karena this is my first time. So gue nanya
banyak telepon orang. Telepon orang dalam konteks fun, atau orang-orang pinter lah yang udah pengalaman-pengalaman di market yang mereka crash-nya sampai kebal kayak gitu. Nah ini gimana? Ini kenapa? Nah terus ya banyak explanation, terus ya logiknya gimana ya, oh kayaknya the way I see it waktu itu sebenarnya quite an opportunity kayak gitu. Jadi ya fight back-nya beda level dengan yang loss pada biasanya. Fight back-nya beda level sama maksudnya apa tuh? Kalau aku lihatnya ini sebagai waktu itu opportunity gede. Kenapa? Karena kepentingan gedenya ada yang jauh lebih gede nih kayak gitu. Dia aja, aku yakin dia kaget lagi. Pak Pepe 2-3 tahun ini kayaknya bangun pagi sering kaget dia. Semoga Pak Pepe terus sehat. Ditolak MSCI, ditolak FTSE, MSCI Indo di freeze kayak gitu kan. Ya sahamnya kan rontok semua kan kayak gitu kan. Jadi sama persis kayak brand yang ketika masa itu yang ditolak MSCI segala macam. Karena kita tahu kalau Pak Pepe, wah waktu pertama kali MSCI nolak Pak Pepe, ya gitu brandnya, saya juga ngerasa wah nih kiamat nih kayak gitu, selesai nih kayak gitu. Tapi kan dia ditolak kedua kali, ketiga kali. Nah, ternyata yang pertama kali Pak Pepe ngelawan, kedua kali Pak Pepe ngelawan, ketiga kali Pak Pepe juga ya. Oh terus aku melihat, oh ini adalah, oh kenapa, there is why, kenapa dia menjadi konglo nomor 1 di Indonesia gitu kan, karena dia nggak pernah nyerah kayak gitu. Dan aku melihat, wah ini dia nyangkut juga nih Pak Pepe nih kayak gitu. Jadi this is an opportunity. Malahan saya deploy cash-nya banyak untuk ngehajar barang lagi. Karena kan saya emang nggak pakai limit kan, full cash. Jadi tembak cash lagi, inject kan saya cut. Jadi banyak cash, saya tambahin lagi cash untuk manfaatin momentum-momentum kayak gini. Jadi sekarang udah sekitar 2 minggu setelah hari bersejarah tanggal 28 Januari. Udah berapa duit yang lu recover setelah drawdown itu? Oke, dia kan ARB total gue cut 60-an something. Setelah gue cut 60-an something kan ada hari yang dia bangkit ARB. Nah, bangkit ARB itu aku ke cover 40 bio something. Oh, yang cuan itu? Kan semua saham bangkit kayak gitu kan. Semua ku hajar kayak gitu. Yang hold kedua mah cuma cuan doang yang naik yang cuan yang naik, tapi kan yang lain ke-trigger semua kayak gitu. Nah, maksudnya 2 hari itu. Bukan hari pertama bangkitnya. Cuannya, buminya, BRMS, Dewa, Inet, semua yang mau bangkit lu tembak aja gitu ya kan. Udah gitu. Tembak Bufa, nembak semua. Itu cover ke 40-an. Terus kan hari Seninnya itu merah lagi kan. Bener, hari Senin merah lagi. Trading lagi, kena kayak gitu. Ya hilang lagi 20. Jadi cuma ke cover 20 gitu. Masih sisa 40-an. Ini berarti Seninnya Senin tanggal, itu tuh gue inget tuh, waktu ngobrol sama MSCI tanggal 2 Februari. Nah iya, kena lagi. Itu. Terus Moody's segala macam. Nah itulah momen-momen itu. Terus ya this couple days ya, hari ini officially 40-nya ke cover habis semua. Dan udah hijau kayak gitu. Malah Porto secara overall ya all time high lagi. ATH lagi? ATH lagi. Karena itu pentingnya nge-cut kayak gitu. Itu pentingnya nge-cut menurutku. Kalau orang bilang, kalau kamu baca nge-stream ya, banyak orang ngejulit dalam artian turun 50% baru naik, kan hari ini Petro naik 20% happy, padahal masih nyangkut, masih minus jauh kayak gitu. Iya, kalau kamu nggak nge-cut kayak gitu. Tapi kalau kamu nge-cut, kamu kan ada pelor kayak gitu kan. Nah, ARB sekali 15 lagi kan spreadnya sangat jauh. Tapi kalau kamu cut berhasil yang di pertama atau yang kedua, kamu ada spread lagi dan psikologisnya tenang gitu. Nah, yang hari pertama aku nge-cut itu agak lega dikit. Hari kedua ke-cut lumayan banyak, stres, tapi lega kayak gitu. Lega banget, plong kayak gitu. Kalau besok ARB lagi, oke. Besok lusa ARB lagi, oke. Gue masih siap untuk ngehajar balik kayak gitu. Oke, gue punya 1001 pertanyaan yang gue bakal ke arah sana. Cuman gue pengen zoom in waktu tanggal 28 Januarinya ini ya, which is soalnya kan mereka ngirim nuklirnya ini nih jam 4 pagian kira-kira waktunya kita ya, buat di Indonesia gitu ya. Dan gue rasa hal-hal seperti ini nih bukannya cuman bakal kejadian sekali doang, tapi kedepannya itu juga bakal ada potensi hal serupa terulang. Oke. Gitu. Dengan kondisi apapun lah, black swan lain, misalnya seperti COVID lah atau lain-lain gitu. Nah, jadi yang gue pengen tahu itu sih kayak kalau misalnya ada berita yang seburuk itu, tadi kan reaksi lu pertama kali adalah untuk nge-cut gitu kan. Apakah lu milih
Misalnya nih, oh yang saham ini yang gua masih floating profit, mungkin gua nggak cut dulu. Oh kalau misalnya ini yang fundamentalnya bagus, gua nggak cut dulu. Mungkin gua cutnya baru yang MSCI Play doang. Atau lu cutnya semuanya? Cut semua. Cut semua. Ya mau nggak mau kayak gitu ya kan. Karena Indonesia itu kekurangan liquidity. Satu panik, semua panik kayak gitu. Nah, which is ya terjadi. Kamu lihat, ya cuman ngomong yang apa yang terjadi di market ya, maksudnya nggak ada menjelekkan siapapun ya gitu ya kan. Orang bilang fundamental is the best, keseret juga kayak gitu. Mau ngomong apa kamu? Kamu bilang fundamental bagus, ini PER, PBV, other value segala macam, keseret juga kayak gitu. Seretnya parah banget, baru rebound. Walaupun dia bilang ujung-ujungnya kan balik, tapi kan ya ada juga yang ujung-ujungnya nggak balik kayak gitu. Nah, which is yang aku nggak mau kena ujung-ujungnya itu. Nah, dalam konteks ini ya mau fundamentalnya bagus, mau lagi ada apapun, ya udah cut dulu aja. Toh juga kan, nah Indonesia itu sebenarnya enak banget kalau kita mengerti, karena kita ada IEP, IEV kayak gitu kan. Ya lu lihat aja pagi ARB atau enggak, lu lihat aja offernya berapa banyak. Nah kalau mereka cabut, ya lu cabut, beres kayak gitu. Ya lu siap aja cancel order lu kayak gitu. Tapi lu udah antrian di depan dulu, itu matters. Karena masalah cabut nggak cabut itu masalah kedua. Tapi kalau kamu udah nggak ngantri, bohong kamu, udah nggak bisa. Makanya saya ngantri dulu semuanya, pasang orderan semua. Ya, Gitu. ini gue yakin kalau misalnya teman-teman di belakang layar yang retail, sayangnya kebanyakan kalian tidak punya privilege itu. Ya. Kalau misalnya kalian mau mendapatkan privilege itu, kalian harus tradingnya cukup dulu, volumenya cukup banyak, baru diberikan potensi jalur depan gitu kan. Kalau misalnya belum cukup, ya harus kerja lebih keras sampai dapat. Soal dulu Hengki juga pertama kali trading, dia mulainya sebelum dia mendapatkan jalur VIP gitu kan. Tapi kalau funny thing ada beberapa sekuritas itu ada dua, ada based on value, ada first come first serve. Based on value adalah semakin amount lu gede, itu lu selalu diprioritaskan di depan. Betul. Ada yang first come first serve. Kayak CP first come first serve kayak gitu. Malah kadang ya gue nggak dapat gitu. Tapi kadang saking first come first serve, saking cepatnya kena reject. Nah aku hari pertama itu ada banyak yang kena reject juga. Makanya nggak kedan semua. Ya. Ya ini PR-nya kalian lah ya buat nyari sekuritas yang paling cepat untuk kondisi kalian gitu. Soalnya beda-beda gitu. Kalau ada yang based on trading volume, ada yang berdasarkan AUM, ada yang berdasarkan apalagi nggak tahu lebih cepat gitu kan. Luck itu kalau Bener. ya, tapi kalau udah trading volume gede, udah first come first serve ya sisanya luck gitu. Karena seringkali juga aku ngentry sama temanku, aku lebih cepat, aku kena reject semua, dia malah dapat. Karena saking cepatnya, jadi mereka itu sistemnya, mungkin aku share sistemnya gitu ya. Sistemnya itu kayak ini ada tabung sekuritas A, B, C, D, E, F, G. Nah, ada tabung, terus dia corong masuk ke dalam. Nah, corong ini adalah masuk ke pintu bursa. Bursa jam ya tertentu ya microsecond-nya mereka. Jadi ketika microsecond-nya udah, ini itu ada batas dari bola-bola orderan, ini dibuka. Jadi bolanya itu masuknya ya lombaan gitu yang mana di luar. Nah, kalau yang ke belakang ya udah selesai kayak gitu. Tapi saking cepatnya ya lu udah sebelum tarik kayak mobil lah gitu kan, sebelum lu buka lu udah gas ya lu ketabrak di luar, lu keplanting. Nah, lu ke-reject. Nah, ya seperti kayak gitu-gitu. Ya. Kejadian di gua, bro. Gua ke-reject mungkin dari berapa ya? Dari 8 saham ada satu yang ke-reject di hari pertama, ke-reject di hari kedua, ke-reject di hari ketiga. Udah bohong tapi sudah ada salah satu itunya, jangan pasang sekali pasang. Oh, gua udah pecah jadi 4. Iya. Pecah. Oh, pecah 4 kurang, bro. Pecah banget gitu, pecah banget gitu. Karena untuk mancing ngeklik dulu karena kan pasti FAK dong. FAK market order. FAK market order itu harus ada pair-nya. Kalau kamu saking cepat datang nggak ada pair, reject kayak gitu. Nah, makanya ya kita harus imbangin dengan sekuritas lain. Kalau aku kan ada beberapa sekuritas. Jadi ya ini ku pasang sell, ini ku pasang buy gitu. Jadi biar match di awalnya gitu. Setelah itu ku cabut semua. Kungfunya berbeda. Salah satu tipsnya gitu. Iya. Nah, gue masih pengen deep dive ya. Ini kan soalnya kan jarang-jarang kita tuh menemukan studi kasus yang kayak gini nih. Dan studi kasusnya itu di momen Bro Hengki ini lagi open porto gitu kan. Jadi kita ini nggak bisa cap-cip-cup gitu. Nggak bisa cap-cip-cup, nggak bisa cuman ngasal ngomong doang. Soalnya nanti kita bakal ke arah sana gitu kan. Nah, di hari itu ya, waktu lu kan tadi bilang, lu bangun pagi. Lu ngapain gitu? Apakah begitu dapat message-nya,
Lu telepon orang-orang, Telepon orang-orang. bro, ini gimana? Lu apa yang lu lakukan? Biji getar barang gitu semuanya. Bro, ini apaan bro? Gue salah baca atau gimana gitu kan? Karena aku kan sekarang dekatnya sama banyak fund ya, gitu. Fund-fund besar di Indo. Ya, fund besar di Indo sama yang di luar. Aku nanya, apa yang terjadi? Kayak gitu. Terus ya saling konsultasi lah kayak gitu. Ya, tapi ya bijinya benar getar bareng kayak gitu. Lu masih punya ini? Masih bro, masih full gua. Gua gimana jual ya? Gua bilang lu broker apa? Broker XA lah lu udah selesai lu. Gua jual dulu gitu. Karena ya mau nggak mau mereka pasti nggak akan bisa dapat. Mereka insti kayak gitu. Insti emang nggak bisa dapat antrian depan segala macam. Kok aneh? Nggak pernah kamu lihat broker BB dapat di luar kan? Broker Verdana di depan. Nggak pernah. Yang broker di depan apa? MG, CP, XL, RB, AO, IN, CP. Ya gitu-gitulah. Ya, broker aneh semua gitu. Nah, pertanyaannya kenapa sih Insti itu nggak mau buka? Dia kan duitnya gede. Oh, nggak penting. Bilang ke mereka nggak penting. Oh ya, jangan. Nggak penting. Iya, jangan. Tetap di SS. Mereka mau pelan-pelan. Mereka nggak iya, buru-buru. betul, Mereka nggak BU, gue BU. Iya. Gitu. Jadi ya biarkan mereka. Benar. Gitu. Ya kan Excel nggak bagus Iya, ya kan. Excel. CP nggak bagus ya. Scam Nggak bagus. gitu. Ya bagus adalah SS, RF. Gitu. Bagus. YP. Iya, benar. Iya. Skip. Oke. Terus ini deh, saat IHSG crash, bijinya Bro Heng dan Leon gimana? Getar dikit atau sampai tremor katanya? Gimana biji lu bro? Saat itu gue punya insting buat cut semua juga sih. Oke, Gua cut semua, oke. cuman tadi ada yang satu yang kena Ya, reject. itu unfortunate. Unfortunate. Cuman ya profit gue balik ke 2 bulan terakhir lah gitu, ketarik ke belakang, jadi abis lah gitu jadinya. Tapi overall ya minimal nggak rugi atau masih untung itu udah which is very good bener, juga. bener. Gitu. Ya, Nah, tapi biasanya ada problem satu, nggak berani masuk lagi kayak gitu. Betul. Nggak, masuknya jadi sangat hati-hati. Maksudnya kecil-kecil. Gue masuk yang itu, yang ngetes dikit-dikit kan. Ngetes dikit-dikit, abis itu keluar Moody's. Lu yang mudi langsung. Ya, gue yang Moody's langsung. Jadi sekarang ngetesnya dikit-dikit. Tes dikit. Dan kebantu sama saham fundamental lah, kan gue sering ngomong gue ada satu saham yang gue pegang yang malah naik gitu. Betul. Oh, itu menyelamatkan itu. Iya, lu lihat sih, anjir ini gila nih gitu. Ya, teman-teman masih tahu lah sahamnya apa gitu. Tapi Masih boleh beli nggak bang? kalau gue sih Tapi bang, boleh beli nanti 2 bulan lagi. Tunggu naik lebih tinggi. Tapi oke, kalau misalnya di hari itu ya, nah apakah institusional lainnya itu juga POV-nya sama? Mereka juga cut semua, dan kalau misalnya mereka itu adalah POV-nya itu mereka di antrian belakang, gimana caranya? Kan mereka tahu mereka antrian di belakang. Apakah mereka itu pasrah aja atau gimana? Kayak orang-orang lain tuh kayak pasrah gimana? mereka. Pasrah. Jadi Ini kita ngomongin smart money loh. smart money gitu kan, smart money, big wealth yang aku nanya ini kenapa? Dia berbagai teorinya dia, berbagai ilmu ini berdasarkan ini, wah hebat banget. Tapi dia tetap nggak bisa cut loss duluan kayak gitu. Dan dia pasrah, mau nggak mau. Kenapa mau nggak mau? Karena mereka tahu juga, mereka kan ya ngerti capital market juga ya. Mereka ngerti mengenai speed order. Dan mereka mengerti kalau misalnya ya ini mereka nggak bisa sembarangan nge-cut juga kayak gitu. Mereka harus pertanggungjawabannya apa. Kayak kita retail, kita memanage duit kita, ya if shit things happen, kita langsung klik beres. Mereka nggak bisa. Mereka kalau nge-cut tiba-tiba, walaupun ini crash ya, ini crash, ada A, B, C, D, F, G, lu akan ditanya investornya, lu kenapa nge-cut? Kan fundamentalnya masih bagus. Nah, itu hal-hal yang seperti gitu itu mereka wajib jawab kayak gitu. Karena mereka harus mempertanggungjawabkan reason mereka beli sahamnya itu. Reasonnya apa? Bukan MSCI kan, misal let's say. Reasonnya apa? Reasonnya fundamental. Fundamental masih bagus, harusnya lu beli lagi dong. Nah, kayak gitu-gitu. Jadinya mereka agak nggak leluasa untuk bergeraknya. Nggak mungkin bilang MSCI play kan? Iya, nggak mungkin. Dia jawab, ya gue masuk karena MSCI gitu kan. Wah, kan nggak boleh kayak gitu. Bisa celaka mereka. Nah, overall panik semua. Sesi udah ke-cut kan, sesi pertama kan, HRB aku udah rata-rata ke-cut. Terus aku telepon mereka. Gimana bro? Pasrah bro, kayak gitu. Kan mereka benar-benar pasrah gitu. Mau makan nggak? Kayak gitu. Udah kita duduk aja kayak gitu. Gue sih udah cut. Ya, tapi ya mereka kayak gitu. Hari kedua pun mereka masih kayak gitu. Gimana bro?
pasrah bro, kayak gitu. Kayak salah satu saham properti yang lumayan gila ya, yang dari 80-90 naik ke 2000, ya kan? 2000 kan balik ke 800-900. Mereka walaupun pegang dari bawah, mereka juga sakit banget kayak gitu. Ya bleeding juga, tapi ya mereka nggak nge-cut juga jadinya. Tapi menurut lu ya, alasannya apa kira-kira saham-saham yang dikategorikan sebagai saham fundamental itu kena ikut seret? Apakah gara-gara ini? Apakah gara-gara misalnya ya, kalau misalnya kita ngomongin fund, apalagi kan ya kita lihat beberapa reksadana ada yang isinya itu saham-saham yang fundament, yang value gitu ya, sama juga ada yang isinya itu Konglow Stocks atau yang MSCI Play kayak gini lah gitu. Nah, kalau misalnya ini ARB, mereka nggak bisa jual. Jadi kalau misalnya orang redeem, terpaksa jualnya itu yang ada likuiditas gitu. Iya. Apakah gara-gara itu? Menurut lo gara-gara apa? Nah, karena sebenarnya aku ngobrol ke mereka, fund per tanggal 11 ini kita ketemu ke hari ini bullish kan. Mereka Hari rata udah cash, mereka udah rata jualan barang mereka. Per hari ini? Per hari ini kayak gitu. Hari ini apakah mereka masuk lagi? Nggak tahu. Setelah mereka aku langsung datang kayak gitu kan. Tapi per Jumat aku ngobrol ke mereka, mereka bilang, wah gue bear banget, gue bearish banget kayak gitu. Nah, why mereka bearish banget? Karena mereka berpendapat kalau misalnya MSCI, let's say benar-benar masukin kita ke frontier kayak gitu. Mereka ada concern itu kayak gitu. Mereka takut dalam artian capital outflow-nya akan sangat besar. Karena kan kalau mereka masuk frontier, let's say mereka invest 700T di Indo. Mereka harus downgrade menjadi 100T doang. Nah, 600T ini mereka akan keluar dan mereka harus buang rupiahnya untuk bawa USD. Nah, kalau itu terjadi, rupiah kita mungkin kepala 2, kepala 3 kali ya. Which is ya, kita utang pakai USD gimana? Kita bisa babak belur banget. Nah, mereka itu ada kekhawatiran hal-hal seperti gini. Karena mereka berdasarkan historis, apakah mungkin untuk downgrade atau jadi frontier, ada loh historis yang kayak gitu. Nah, dan ada juga yang ya dibilang, gue downgrade-in dulu ya, tapi nggak di-downgrade ada juga. Tapi mereka take, udahlah, aman dulu. Dari ngobrol sama mereka, I can see kalau mereka kena mental, kayak gitu. Kena mental, even smart money juga, kayak gitu. Konteks mereka mereka pikiran gini, gue udah menang gede banget tahun lalu. Karena tahun lalu itu orang yang ngebeli barang, ngehold, itu jackpotnya luar biasa. Kayak gitu. Which is, fund kan beli barang ngehold. Dan mereka udah jackpot, mereka rugi, tapi masih untung overall. Jadi mereka berpikiran, udahlah, gue udah melakukan yang terbaik, gue udah untung, gue nggak mau greedy lagi, gue takut kena sapu bersih kalau misalnya MSCI kita keluar dari Indo. Nah, kalau keluar dari MSCI, FTSE kan semua pasti domino efeknya keluar kayak gitu. Dan banking segala macam kan dia invest juga MSCI-nya dan dia harus haki kayak gitu, haki di market. Which is itu panik lagi semuanya. Nah, mereka milih ya udahlah gue save dulu lah, gue udah untung juga gitu ya kan. Gue cukup dengan apa yang gue udah dapat, ya sumbang balik ke capital market, ya udah itu wajar. Jadi gue nganggap mereka udah nggak objektif dan mereka very bearish seperti kayak gitu. Very bearish kayak gitu. Berarti kan gini, mereka posisinya bearish. Lu kan tadi kan bilang minggu ini kalau misalnya buat teman-teman yang nonton di kemudian hari, berarti tanggal 9, 10, 11 Februari gitu ya. Lu berarti kan hajar kan? Iya. Lu hajar di market, lu taruh duit deploy kan? Betul. Supaya lu bisa ngebalikin duitnya lu tadi sampai lu all time high lagi gitu bukan kan? sebenarnya bukan untuk balikin, karena aku lihat ini opportunity besar Iya. kayak gitu. Oke, lu lihat itu sebagai opportunity besar, dan akhirnya itu balik lagi jadi all time high. Betul. Kayak gitu kan? Ini yang gue nggak nyambung, yang gue nggak nyambung tuh kayak gini ya, maksudnya. Lu bayangin, lu ada di sebuah pertemanan, circle, lu Hengki, solo, lu nggak punya tim. Betul. Lu ngobrol sama orang-orang lain. Oke. Lu ngobrol sama orang-orang lain, orang-orang ini fun. Smart money, Betul. yang orang lu lihat kalau misalnya pakai broker ini, wah ini angkat topi gitu kan. Wah ini suhu-suhunya nih yang kita pengen ikutin gitu kan. Circle-circle ini bilang bearish. Betul. Kok lu bisa berani masuk gitu? Gue Nah, gitu. kita tiap Jumat itu ketemu, main bareng, makan bareng. Nah itu, maksudnya gitu kan buat orang yang kayak gimana termasuk hari inilah, dan termasuk kayak gue, kalau misalnya gue pun juga gue tipe yang mungkin ya makanya kalau misalnya gue tipenya orang yang jauh lebih konservatif ya. Jauh lebih konservatif. Kalau misalnya gue dibandingin sama keluarga gue, sama teman gue, mereka lihat, bro lu gila bro, lu masukin di Bitcoin sekian, lu masukin di Petro sekian, buat mereka gue gila. Tapi kalau misalnya gue dibandingin sama Hengki, gue kayak Enggak lah, gue
berani hajar waktu kayak teman-teman lu, circle lu yang smart money itu bilang bearish itu. Kok lu bisa berani gitu maksudnya? Nah, Jumat kan kita sering nongkrong. Nah, Jumat datang. Mereka semua bearish semua kayak gitu. Cuman gua sendiri yang bullish kayak gitu. Gua bilang, bullish lah gitu, nggak mungkin kita frontier. Masa kita disamakan kayak Afrika yang tengah-tengahnya ada gajah, gua bilang kayak gitu. Emang Indo jelek apa, gua bilang gitu kan. Bearish bro, segala macam. Nah, sebenarnya agak gila juga. Aku juga nggak ngerti apakah gua bias atau apakah gimana. Tapi ya gua back to data lagi. Karena kan saya bukan ekonom ya, gitu kan. Nggak ada CFA, nggak ada fancy degree dari economics kayak gitu. I used to be a lawyer. Jadi semua yang gue pakai adalah reasonnya apa, logiknya gimana kayak gitu. Dan ngepetain antara satu dan yang lain itu jumpingnya gimana. Nah, jumping salah satunya ya walaupun agak goyah ya, anjir. Apakah this time gue akan bangkrut? Gue bilang dalam hati gitu kan. Jumatnya kalau gitu Jumat lalu kayak gitu kan. Jumat ini enggak, karena market ya kita ya udahlah kayak gitu. Ada kesibukan masing-masing kan. Nah, kita ngomongin mereka semua pada cash out. Malahan saya ngedeploy cash gue banyak banget ke hampir semua gitu. Kalau untuk terms of cash yang ada kayak gitu, sampai rekeningku udah ya sisa berapa puluh juta aja gitu kan. Udah sisa berapa puluh juta aja, sisa 40-an something kayak gitu. Kok lu nggak takut? Maksudnya gini, kan lu mulai dari bawah. Lu pernah mengalami kenaikan, habis itu lu pernah kena hajar ke bawah lagi sampai minusnya. Lu udah climb back up. Okay. Dan waktu lu climb back up, lu udah di posisi yang lu itu very comfortable. Very comfortable. Lu mau stop pun juga bisa gitu sebenarnya gitu kan. Maksudnya why kayak kenapa di saat orang-orang lain, menurut gua agak normal gitu kalau misalnya orang lain ya mendingan enjoy di profit aja, ya udah gitu, kita kue gitu loh, kan kue dong. Gak mau gitu. Gue gini, gak mau slice gue satu kue gue. Tapi kan dengan resiko yang kalau misalnya lu salah, lu bakal ngekat lagi gitu, lu yang tadinya minus 60 bisa jadi minus cepet gitu misalnya. Nah, jadi sebenarnya I take the risk ya calculated gitu. Dalam artian konteks gini, kalau orang bilang sama Vannya juga ngomong gitu, lu bukannya udah pernah bangkrut ya? Dia bilang, iya gue pernah bangkrut, tapi kan waktu itu bangkrutnya beda. Bangkrutnya adalah gue percaya orang, gue nggak mau ngekat. Nah, dan gue pakai margin waktu itu. Dan konteks ini, let's say lah, ada bad news lagi. ARB lagi, ya gue ARB udah bisa ngekat kayak kemarin. Gue cut lagi, beres kayak gitu. Maksudnya ya, resikonya berapa? 15%, 20%? Which is ya nggak bikin gue nol kan. Dan dari duit yang gue dapat semua kan, maksudnya halal gue cari sendiri, kumpulin pelan-pelan, trading, ini segala macam. Ya kalau rugi ya gue bisa cari lagi lah kayak gitu. Gue mikirnya seperti kayak gitu. Gue pernah cari lagi, ya gue bisa cari lagi balik kayak gitu. Karena ya I think I earn it kayak gitu. Lu berarti nggak khawatir, misalnya ya, kan kita kan kalau misal kita trading atau kita jadi kan nggak bisa cuma mikirin the potential upside-nya doang kan, tapi ada potential risk-nya. Yang kita tadi tuh bisa aja ada Moody's lah, atau ternyata kalau misal FTSE ngeluarin apa, marketnya nggak terima, lebih turun lagi gitu misalnya. Berarti lu tuh udah siap kalau misalnya ini sampai lu deploy lagi, hajar lagi, kalau misalnya sampai turun, lu cut 15% lagi dan lu jadi drawdown 80M gitu, ya udah, it's the bet that you take gitu. Atau lu tuh nggak ada mental itu, lu kayak mental, oh gue pasti menang nih kayaknya, atau kayak gimana? Nah, jadi manusia itu harus ada kliknya kayak gitu, baru lu berani. Gue deploy cash, tapi gue belum tembak. Gue ngekliknya pas FTSE kayak gitu. FTSE ngumumin kita nge-freeze MSCI, nge-freeze Indo dulu ya, which is itu udah expected gitu. Everyone udah mikir itu hal yang wah ini bad news lagi. Makanya waktu itu gue bikin meme, ada bikin meme kan, FTSE masuk, masuk, udah kita lempar dia gitu. Artinya apa? Artinya udah nggak ngaruh lagi. Gue beranggapan ketika FTSE keluarin itu, aduh, ini pasti hari ini merah. Tinggal gue nunggu lagi beberapa hari lagi, udah oke. Karena ultimatumnya apa? MSCI udah, Moody's udah, FTSE udah, itu udah top tier banget. Apalagi gitu, lu mau bombardir meteor gitu kan nggak mungkin. Artinya semua bad news-nya udah keluar. Nah, satu bad news-nya di-hit mati-matian gitu. Sampai udah tengkurap di lantai. Kedua, kita lagi bangun, ditonjok lagi. Udah baring di lantai. Ketiga, FTSE keluar, kita udah di lantai, bro. Lu tonjok lagi, udah nggak bisa turun lagi, kayak gitu. Dan marketnya kuning. Kok kaget? Kuning. What the fuck is this? Kayak gitu kan. Benar-benar, ya udah. Artinya apa? Artinya market udah price in semua.
orang-orang yang depresi, orang-orang yang panik, orang-orang yang takut, udah habis semua. Kayak gitu. Either mereka nyangkut di atas, atau mereka udah pasrah. Atau mereka udah nggak bisa jual lagi, atau mereka udah jual dan barangnya habis. Nah, the way I see it adalah rata-rata mereka udah jualan, kayak gitu. Nah, tapi sebelum itu, FTSE-nya kuning. Kuning, naik dikit, gue langsung beli. Langsung beli, dibanting merah, gue beli lagi. Nah, baru ditarik lagi. Nah, itu momen ngekliknya kayak gitu. Kayak logic ya, sekali lagi gue kan lawyer kayak gitu. Kayak, ya udah ini udah di lantai kayak gitu. Dan, nah kita ngomongin MSCI lah, ngomongin Frontier lah, ngomongin bla 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 segala macam. Kita mikirin, kamu mikirin gitu. Kameramen mikirin kayak gitu kalau dia trading gitu ya kan. Dia nggak trading pun mikirin juga. Mikirin gitu ya. Nanti nggak ada yang datang lagi, gue gimana ya? Nggak shoot video gitu kan. Nah, Kongo mikirin nggak? Pasti mikirin kayak gitu. Mungkin mereka udah semua meeting cancel, kita mikirin ini dulu. Nah, mereka mikirin itu satu hal. Penting, itu penting nggak penting mereka mikirin. Karena ya nggak ngaruh ke kita kalau mikir doang. Nah, kedua adalah mereka take action. Kamu lihat Pak Pepe. Ngebeli sahamnya kayak gitu kan, ngebeli Cuan, ngebeli Petro, BRPT, TPIA, diumumin buyback berapa T. Artinya apa? Artinya mereka juga mikirin. Dan kalau misalnya dia anggap ini udah bohwat gitu kan, artinya udah nggak ada harapan lagi. Ngapain gue tahanin kayak gitu? Ngapain gue udah keluar duit? Gue butuh keluar duit lebih banyak yang gue tahu duitnya bakal gue bakar habis. Dan gue pasti kalah, retail pasti kalah, semua kalah. Ngapain kayak gitu? Nah, gue nggak masuk akal dalam konteks itu. Terus kemudian bursa semua ditukar kayak gitu kan, BI, OJK, semualah ditukar lah gitu kan, mengundurkan diri dengan serentak kayak gitu kan. Artinya apa? Artinya kita mau berbenah. Terus Barreskrim masuk kayak gitu kan, wah yang IPO-nya aneh-aneh, yang lu nge-pump and dump segala macam diperiksa semua. Artinya apa? Artinya kita kan lagi beres-beres. Nah, gue nganggap kalau misalnya MSCI dan Indonesia itu mereka lagi pacaran, suami istri lah kayak gitu kan, suami istri kayak gitu, ribut, lempar-lemparan, pukul-pukulan. Nah, si satu sisinya yaitu si suami gitu kan, yaitu Indonesia misalnya, dia udah minta maaf. Ya bukan minta maaf lah, maksudnya oke, gue perbaiki kesalahannya gue kayak gitu, yang nggak berkenan di mata lu kayak gitu. Please give me another chance. Gue benar-benar bertobat. Gue ketemu pastor, gue ke rehabilitas, gue semuanya gitu. Masa sih MSCI yang udah suami istri sama dia dan dia ada kepentingan sama si Indonesia, dia nggak mau. Dan kita lihat emerging market sama developed market. Kalau dia udah ini which is duit itu lagi lari ke emerging market kayak gitu. Nah, kemarin kan sama podcast sama yang fun kan ada ngomong kan. Nah, which is gue kasih lihat data kayak gitu. Mereka biasa selalu siklusnya kayak gitu. Develop market gitu ya, udah gede US segala macam tech, udah tech selesai mereka bakal pindah ke emerging market. Nah, ini kan mereka ada kepentingan juga ngecari invest. Emang Indo sejelek itu. Daerah strategis. Jadi fundamental, jadi fun kayak gitu kan. Nah, karena ketar-ketir juga kan itu. Nah, daerah strategis, resources ada, orang pinter, bukan goblok juga kita orang-orangnya. Apa kurangnya dari kita kayak gitu ya? Mungkin ada beberapa hal yang nggak berkenan, tapi kita, let's say kita jelek, tapi nggak jelek-jelek amat lah kayak gitu kan, masih bisa dipandang. Nah, gue lihat, loh, terus ini udah atensi dari bapaknya si suami ini kayak gitu kan, Pak Prabowo kayak gitu kan. Ini kita harus diberesin segala macam, nggak boleh gini-gini. Artinya apa? Artinya bapaknya udah ikut turun campur tangan memperbaiki marriage-nya ini, gitu. Nah, apakah akan lanjut atau nggak akan lanjut? Saya nggak tahu, gitu. Nobody knows apa yang akan terjadi. Tapi intinya adalah ini udah full effort. Hasilnya ya udah biarkan yang atas sama yang si istri ini mau terima atau nggak mau terima. Jadi ya gue ngerasa ini semua oke. It could be one opportunity untuk gue hit back balik semua kayak gitu. Hit back gue bukan mikir hit back baliknya kayak ya gue senang aja bener kayak gitu. Walaupun stres gitu, mencekam gitu kan, di ketemu fund semua pada bearish. Tapi ya the only way adalah ya gue merasa datanya match, terus kita liatin Konglo-nya, gue hitungin ya logiknya, terus depresinya, over fear-nya, ya udah. Hajar aja. Kayak Lu gitu. total kira-kira ngobrol sama berapa orang? Kira-kira yang lu anggap sebagai smart? Belasan ada kali. Belasan? Belasan. Bukan fun Indo doang, karena udah ngomong Inggris dia
Ya Inggrisnya aneh-aneh kan, economics apa ini orang ngomongnya gitu kan. Nah udah aku ajakin makan siang, telepon. Ada satu nggak yang positif? Atau Satu ya. nggak ada satupun yang positif dari 11 itu? Mereka ada yang positif, positifnya adalah ya udah kita masuk MSCI tetap Steel. Rata-rata MSCI, oke pilihannya MSCI Steel itu yang bagus gitu kan. Atau MSCI tapi Frontier. Sama satu lagi itu MSCI tapi nggak Konglo Play yang seperti yang video yang lu bikin. Nah, most of mereka adalah yang paling bagus skenario adalah oke MSCI kita tetap tapi kita nggak di Konglo Play. Nah, jadi mereka sama persis kayak pemikiran lo kayak gitu. Dan satu Indonesia juga memikirkan hal yang sama. Nah, gue nge lawyer ya gitu ya. Lawyer kan cari celah kan gitu kan. Gue cari celahnya. Celahnya apa? Oke. Kenapa MSCI baru ngamuk sekarang? Nah, artinya ada yang numpuk meledak. Nah, ada yang free float-nya menurut MSCI lu udah keterlaluan banget nih. Gue udah nggak bisa terima ini. Nah, ada emitennya itu. Ya udah, artinya karena ada poin penting juga kemarin yang gue nontonin podcast lu, yang lu bilang adalah poin pentingnya adalah investability, yaitu mereka bisa masuk dengan aman, bisa keluar dengan nyaman. Karena kan MSCI itu dia provider ya, gitu ya. Kan dia Index bilang, provider. iya dia bilang, oh ini oke nih secara kriteria objektif free float market cap sama transaksinya oke nih, lu boleh masuk. Nah, dia harus ngeprotek orang-orang ekor-ekor di belakang dia. Nah, ketika ekor-ekor di belakang dia nggak bisa masuk dan keluar dengan leluasa, nah dia kena komplain. Dia kena komplain ya dia ngamuk. Nah, konteks ini ya tinggal kita mikir, oke, nggak bisa masuk saham-saham yang free float-nya dalam tanda kutip disembunyikan atau nggak transparan bagi orang MSCI. Nah, tinggal kita lihat gitu. Oh, ini free float-nya 15%. Lu lihat bid offer-nya. Bid offer-nya cuma 300 sama 500 slot. Udah pasti bohong kayak gitu kan. Udah pasti nggak transparan. Ketika dia udah pasti nggak transparan, ya udah nggak usah main kayak gitu. Dan ketika oke, kita betting. Gua betting kita nggak mungkin masuk Frontier. Kita harusnya tetap emerging market. Ketika kita emerging market, mereka ada duit, harus invest. Investnya kemana nih? Nah, mereka pilihannya jadi dikit. Pilihannya dikit, kita tinggal main saham-saham yang Konglo Play, tapi free float-nya gede. Dalam artian, oke lah, free float-nya 30% deh. Udah dah lu nggak transparan 15%, masih ada 15%. Ya udah deh lu nggak transparan 60% dari total free float-nya. Udah deh, jadi lu nggak transparan 20%. Jadi 10%-nya real. 10% tambah 5%, PR-nya banyak. Nggak banyak, kayak gitu. Jadi, yang kayak gini-gini ya, gue cari saham-sahamnya. Makanya, dan gue pick dari saham-saham Konglo, gue pilih saham-saham Konglo yang paling disayang sama pemiliknya kayak gitu. Kayak Pak Pepe kan kita lihat lah semua ARB cuan nggak ARB, cuan di buyback di luar, cuan. Nah terus yang kedua fundamentalnya bagus yang gue lihat itu cuan Petro. Jadi gue betnya dua ini. Terus Pak Happy Hapsoro gue betnya itu Bufa gitu. Wah ini naiknya luar biasa gitu kan. Yang bikin recovery ini 3. Terus yang keempat gue betnya Pak Bakri ya. Pak Bakri sahamnya rata-rata free float-nya seharusnya real, karena pada nyangkut zaman jebot gitu kan. Nah, jadi aku bet-nya saham-saham kayak gitu. Kalau misalnya free float-nya yang kita tahu, wah ini gua sendiri misalnya mau masuk 30 bio, 50 bio aja gua susah kayak gitu. Artinya apa? Apalagi mereka. Nah, jadi logiknya free float-nya seharusnya bohong. Jadi ya gua pakai ilmu lawyering kayak gitu, gua berani ngehajar. Jadi bukan blindly ngesikat kayak gitu. Sekarang kalau misalnya teman-teman nonton nanti di video ini ya, mungkin ya gampang soalnya apa yang dilakukan tuh udah terbukti lah, udah benar gitu. Cuman yang gue kepengen teman-teman lakukan itu adalah untuk memposisikan diri di saat momen itu terjadi. Soalnya itulah pembelajarannya gitu. Soalnya kan nggak penting kan kalau misalnya sekarang udah lewat, ya lu udah nggak masuk atau nggak lu nggak cut loss dan lu ke bawah dan lu nonton, oh iya udah bener tuh yang gitu. Itu nggak penting gitu. Tapi penting adalah kapan-kapan kalau misalnya terjadi lagi, do you know what to do gitu. Nah itu kan yang kita pengen belajar gitu kan. Thought process. Betul. Dan bukan THOUGHT ya. TOD. Kalau bear market jangan, tak boleh. Nah, tapi susah loh. Pas waktu itu gue mikirnya juga, ini gue sotoy banget atau gue lawyer-lawyeran banget atau gue sok logik banget. Gue benar-benar meragukan diri gue sendiri juga karena saking banyak informasinya nge-bear segala macam. Gitu. Iya. Itu So, oke, dari 11. Berapa kan ini kita, jadi supaya teman-teman tahu, skenario itu ada 3 ya.
kita dari MSCI IM turun ke MSCI ke Frontier. Case nomor 2, MSCI IM kita tetap di MSCI IM, tapi yang Kongloplay itu udah nggak ada. Sama yang MSCI IM itu Kongloplay-nya masih lanjut gitu kan. Which is tadi dengan skenario yang tadi lebih selected lah secara prinsip mungkin gitu ya. Berapa persen kira-kira yang circle lu ya, yang dianggap sebagai smart money, itu adalah yang kita ini kayaknya ada potensi kita ke Frontier nih. Sama berapa persen yang kira-kira kita itu tuh MSCI IM, tapi Kongloplay udah stop gitu. Yang Kongloplay, tetap MSCI Kongloplay stop itu mungkin 80% lah, masih banyak. Oh, jadi mayoritas itu nggak berekspektasi kita bakal ke Frontier ya? Kebanyakan sih enggak. Kebanyakan Kayak enggak. Gitu. Cuman mereka ada kekhawatiran, tapi juga mereka kayaknya enggak lah. Tapi mereka ragu juga kayak gitu. Jadi kok mereka ragu, mereka orang pintar kok ragu ya? Gue juga ragu dong gitu kan. Jadi ya kayak gitu. Kok lu bisa nggak ini? Misalkan prinsip lu adalah follow the whales gitu. Ini whale-nya ragu loh, kenapa lu nggak ragu? Nah, beda. Dia bukan whales, dia bukan whales, tapi ada bigger whales lagi kayak gitu. Ada megalodonnya yaitu. Nah, megalodonnya emang yang lihat kayak gimana? Emang mereka pede? Oh, Pak BP kan beli sahamnya pede dia bilang gitu. Dan hari ini meeting kan gitu kan mereka. Langsung gue lagi golop lu sama teman kan gitu. Ini udah jamnya, nggak bisa ini. Mereka foto sih, kita harus pulang gitu kan. Pulang langsung ngehajar lagi kayak gitu. Kemarin udah hajar, hari ini hajar lagi kayak gitu. Jadi udah, jadi gue pinginnya adalah memanfaatkan momentum ini. Semua hajar, udah cash-nya habis. Terus ya udah tinggal enjoy the ride kayak gitu. Karena once kalau gue bener ini kayak gitu kan. Kalau gue bener ini, it could be the beginning of bull market yang tahun lalu lagi. Yang rally gila, sehari 20%, 30%. Crazy money lagi, kayak gitu. Kenapa seperti kayak gitu? Bad news-nya udah selesai. MSCI meeting. Dia tinggal ngomong, oke, kalian sudah memenuhi. Nah, mereka memenuhinya apa? Mau buka 1%. Mau buka ultimate beneficial owner. Terus struktur pembagiannya dipecah jadi 27 kayak gitu. Itu emang niat banget dan which is itulah yang MSCI minta. Jadi mereka udah tepat sasaran kayak gitu. Nah, mereka tinggal eksekusi ya kayak gitu. Cuman ya bilang talking about execution gitu. Cuman mereka udah oke nih kayak gitu. Jadi kalau mereka udah oke, MSCI bakal ngomong, oke, thank you ya. Suamiku udah berkooperatif, udah nurutin apa kemauan aku. Jadi kita balikan lagi yuk kayak gitu. Gue juga say sorry. Duar kayak gitu kan. Moody's bakal bagus lagi, FTSE bakal bagus lagi. Mereka akan kejar-kejaran kayak gitu. Karena gue tahu fund-nya ya rata-rata cash. Mereka mau masuk kayak gitu. Ya udah makan atas. Makan atas ya gue udah santai kayak gitu. Udah zero risk. Udah jalan-jalan waktunya kayak gitu. Jalan-jalan, enjoy. Sampai momen cukup, ya portonya bisa ke double, triple. Ya kalau amount-nya gede, double, triple susah loh kayak gitu. Dan which is lu dapat double, triple, happy banget kayak gitu. Ini ada salah satu orang yang versi circle yang gua nanya, yang bearish, itu kayak gini. Kayaknya kalau misal dari segi MSCI, mereka oke lah gitu ya. Mereka relatively pede, udah ngelihat effortnya gitu-gitu ya. Dan mungkin supaya teman-teman tahu ya, kayak gue lihat ada beberapa konten yang bilang misalnya, oh ini gara-gara MSCI-nya bikin kita pusing semua. Tapi teman-teman juga harus tahu, kenapa MSCI melakukan itu. MSCI melakukan itu semua masalah duit. Masalah duit soalnya mereka itu sebagai index provider, mereka jualan ke fund yang lebih gede lagi, misalnya kayak BlackRock gitu misalnya. Si BlackRock ini, kalau misalnya udah disaranin sama si MSCI indeksnya itu beli saham A, B, C, D, mereka beli, ternyata harganya malah lompat ke atas gara-gara gak ada yang jualan, atau kalau misalnya mereka pengen jualan, kagak bisa gara-gara gak ada yang jualan, mereka komplain ke MSCI-nya. Mereka bilang, kepak kepala gitu, pak gitu kan. Kayak, lu gimana sih nyediain gue indeks, nyuruh beli saham A, B, C, tapi gue nggak bisa beli atau gue nggak bisa keluar gitu kan. Jadi mereka pun ada resiko untuk tidak dipakai lagi sebagai indeks provider. Makanya sebagai MSCI mereka harus bebenah diri. Mereka akhirnya hajar ke kita gitu kan. Jadi runtutannya tuh kayak gitu. Mereka juga punya kepentingan buat nyenengin klien-kliennya mereka gitu. Tadi gue ngomong gitu mau nanya apa ya? Oh iya ini gue tahu. Udah kayak gue loh, kan lupa. Padahal gue bukan narsum. Pertanyaan gue gini. Nah, masalahnya sekarang ada
contoh lagi ya tadi misal suami istri, sekarang ada third party nih yang datang nih, bukan cuma suami istri lagi nih, ada third party yang datang si Moody's gitu kan. Oh, iya. Nah Moody's sekarang geplak kepalanya kita untuk alasan yang berbeda nih. Masalahnya itu adalah policy kita harus transparan. Habis itu ada kekhawatiran mereka itu rumornya lah ya, laporan dari Bloomberg gitu ya, mereka bilang oh ada perusahaan mining yang dimana tuh pengen di take over sama Danantara, mereka nggak percaya ini gimana nih kepastian hukum kita kayak gimana. Maksudnya itu tuh sekarang udah ekspansi ke yang lain-lain gitu. Nah jadi yang ditakutin sama beberapa smart money itu adalah oke, emisinya beres deh, oke deh, tapi yang lain-lain ini kayak masalah kita ini ada banyak gitu. Nah kok lu bisa nggak khawatir ke sana gitu? Atau lu cuma khawatirnya ya udah kalau misalnya salah gue tinggal cut itu tuh kayak gimana gitu? Semuanya aku khawatirin sih kayak gitu kan. Dalam konteks kalau Moody's kan ya gue mikirnya, oke, yang ribut siapa? Yang ribut duluan siapa? Kayak gitu kan. Kita cari akar permasalahan. Akar permasalahannya adalah suami dan istri. Moody's, FTSE, itu sohibnya istrinya ini kayak gitu. Iya benar suami lu mah, dia gini-gini, ngikut ngompor kayak gitu kan. Moody's-nya, suami lu suka peraturannya aneh-aneh, masa lu nggak boleh pulang di atas jam 7, peraturannya aneh. Nah gitu. FTSE, iya benar. Nah ngikut mereka. Jadi suami istrinya one solve, semua solve. Menurutku begitu. Dan ya suaminya juga udah, ya gue udah perbaiki hampir 90%, toh tambah 5% lagi ya why not, kayak gitu. Dan salah satu, gue dengar juga rumornya adalah ya terkait yang izin yang dicabut itu, yang sahamnya rontok, itu banyak dimiliki oleh fund. Fundnya langsung suratin, kayak gitu. Ini kok boleh cabut sembarangan. Ini tidak seharusnya seperti kayak gitu dong. Gue jadi nggak nyaman nge-invest. Perusahaan bagus, lagi gue beli, gue suka, lu cabut jantungnya dia tanpa sebab. Nah, ya kayak gitu-gitulah. Tapi ya minimal presiden kita udah aware terhadap hal-hal yang seperti itu. Makanya dia akan bilang, gue akan revisi semua yang izin-izin tambangnya. Jadi ya udah, mereka emang mau berubah, dia mau berubah kayak gitu. Ya. Lebih baik, dan kita berubah lebih baik, bull market, sesuai kata Pak Purba ya, to the moon. Kayak gitu. Nah, to the moon. Nah, saham fundamental tetap stay kan. Jadi ya, gimana ya? Capital market tuh kan selalu adaptasi dan selalu berubah. We cannot control, gue nggak bisa kontrol lu mau beli apa. Gue nggak bisa kontrol lu juga, lu mau jual apa. Nah sekarang hype-nya itu adaptasinya pada lagi beli Konglo, let's say kayak gitu, atau beli saham-saham yang mereka itu visioner pemiliknya. Nah mereka lagi in ke sana. Whether kamu ikut atau nggak ikut. Kalau kamu ikut ya kamu mungkin dapat, tapi ada resiko. Nah orang itu mau ikut tapi nggak mikir resiko. Kalau nggak orang yang nggak ikut itu komplain. Nah Indonesia itu selalu kayak gitu, kayaknya nggak saling suportif ya gitu. Jadi ya sangat disayangkan, curhat kayak gitu. Kenapa dibilang saham Funda scam, saham Konglo ini scam? Kenapa harus kayak gitu loh, kayak gitu loh. Orang juga ya, lu kan nggak grow juga kan dari tahun lalu lu nggak grow, gue nggak bilang saham lu scam kayak gitu kan. Tapi gue ngomong gitu pasti dihina lagi, gitu, maksudnya diserang lagi jadi ya nggak akan habis. Curhat gitu. Apa strategi Konglo MM akan berubah atas pembaruan peraturan BEI dan OJK? Mungkin ini kali, kayak menurut lo dengan dinaikin jadi 15% dan juga ini jadi 1%. Kalau misalnya mereka mau pun, caranya kayak gimana kalau kayak gitu? Pasar nego. Nah orang juga kebanyakan pasrah, nggak ngecek, udah keep blaming aja. Kalau gue tetap, walaupun stres ya, walaupun gue nggak pengen buka laptop ya, tapi gue tetap buka gitu. Lu lihat pasar nego banyak. BRPT pindahin pasar nego. Bufa, pick gue gitu kan, dia pindahin pasar nego. Terus banyak saham-saham yang konglomerasi ini pindah pasar nego. Artinya apa? Mereka lagi kerja nih, kayak gitu. Mereka nggak diem, mereka lagi kerja. Nah kalau mereka lagi kerja, lu harus ngapain? Ya lu ngikut, ya karena follow the whales kan, kayak gitu. Jadi strateginya pasti akan berubah, tapi ya let's see lah kayak gitu. Nah itu justru beauty-nya, karena kayak FCA di awal-awal orang pada komplain. Kenapa orang komplain FCA? Karena dia beli gocap, dia berpikiran one day kalau bangkit lagi, gue nggak mungkin rugi, gue paling rugi waktu. One day dia bangkit lagi, gue menang. Makanya dia beli gocap semua saham. Nah tapi semenjak ada FCA mereka komplain. Tapi kalau orang-orang kayak gue nggak ada barang, wah gue melihat
banyak banget kepentingan kayak gitu. Ada yang di harga 10 di akum, ya lu ikut aja kayak gue dapat lumayan gede tuh IRSX. Nah itu dia puluhan dikumpulin sama broker AI. Gue nggak tahu ini saham FC apaan yang dikumpulin. Ya udah gue ikut kumpulin. Lu tarik kencangnya luar biasa. Dapat warannya gratis. Bufa, Mina juga dari FCA segala macam. Jadi ya if ada peraturan baru, itu adalah momen menarik untuk lu research-nya. Karena duit lagi di sana. Kayak gitu. Kok tanyain kok Hengki apa pas crash kali maksudnya. Crash gini masih tetap bisa cuan atau cut loss? Mungkin kayak gini kali ya, kan lu juga pernah bilang bahwa kalau misalnya market itu lagi merah, lagi bear market, kan ya namanya trennya itu lagi turun, ngapain kita trading gitu misalnya. Betul. Gitu kan. Kenapa lu masih aktif trading? Apakah lu ngelihat ini kita nggak di downward trend atau kayak gimana? Oke, karena kalau downtrend itu dia kayak gini ya, kalau gampang lah, uptrend kan koreksi, koreksi. Kan kita ini baru sekali nukik gitu. Kecuali kita bikin new low, lower low, new segala macam lah kayak gitu. Dan asingnya jualan, fear-nya luar biasa, makronya jelek, market maker-nya jualan. Nah ini nggak ada kayak gitu. Jadi sampai detik kemarin pun gue nggak melihat ada ini bear market kayak gitu. Gue nganggap ini ya ini disaster lah gitu. Cuman ya we can fix it kayak gitu. Nah makanya kayak COVID lah. COVID kan crash-nya banyak orang kaya baru loh kayak gitu. Nah apalagi yang kayak gini-gini. Dan kalau COVID asingnya udah jualan di luar. Nah kita bisa lihat grafiknya itu asingnya jualan di luar baru Indonesia nge-crash. Semenjak Indonesia kena lockdown dan segala macam. Tapi kalau konteks di sini tuh nggak ada yang jualan. Termasuk fund-fund asing pun nggak ada yang jualan. Artinya nobody knows kayak gitu. Benar-benar kaget kayak gitu. Dan gue melihat ya ini kesempatan. Makanya gue tetap nge-trade kayak gitu. Ngapain aja semingguan pas market pada drop ini? Maksudnya kayak gini, apakah aktivitas lu trade, cara lu ini ada yang berubah nggak dari yang hari-hari biasa gitu? Oke, berubahnya adalah gue mainnya kumpulin jadinya. Kalau biasa ketika bull market, nah orang juga suka salah kaprah. Salah kaprah dalam artian gue sukanya buy on weakness, lebih untung. Ya iya kalau marketnya sideways, tapi kalau marketnya uptrend itu lu nggak ada sideways, dar. Lu harus buy on breakout. Jadi orang itu ngerti satu kungfu, tapi ngejelekin kungfu lain kayak gitu. Nah dalam konteks ini biasanya gue kan buy on breakout atau segala macamnya. Nah tapi konteks ini kan udah agak lesu, jadi gue nggak perlu buru-buru beli barang. Gue cicil aja pelan-pelan dan gue lebih banyak melihat barang kayak gitu. Ini beneran ada yang jaga nggak kayak gitu. Dari bid offer-nya kan semua ketahuan. Ini emitennya ada yang ngebid nggak gitu. Dia biarin aja, dia lepas aja atau gimana. Kayak gitu. Nah ini menarik ya, kalau misalnya kita ngomongin beberapa studi kasus ya, misalnya emiten ngejaga. Waktu kita pertama kali crash, itu gue lihat ada beberapa saham-saham Konglo yang fight back. Mereka pasang juga, mereka ngejagain juga gitu. Tapi tetap turun. Tetap turun gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak gitu, reaksi lu apa? Ini si emitennya udah beli lumayan, tapi masih tetap turun, beli lumayan, masih tetap turun lagi gitu. Terus kayak gimana? Cut loss kayak gitu. Tapi ya saya tesnya duitnya kecil kayak gitu. Pakai duit kecil lah kayak gitu ngetestingnya. Tapi seharusnya di Stockbit kelihatan karena gue tesnya pakai Stockbit kayak gitu kan. Ya udah tes beli aja gitu, ngikut lihat. Kadang kan algo asingnya kita tahu lah cara algo bekerja gimana kayak gitu kan. Jadi kalau kita ngebid langsung disiram detik itu juga. Dan which is ya kita tahu selling pressure-nya ada. Selling pressure-nya ada, tinggal sebenarnya kita cari. Ada sebutannya kalau di Wyckoff itu selling climax ya, kayak gitu. Ketika momen jualnya udah jenuh banget kayak gitu. Nah, ketika waktu itu yang cuan dari ARB Remora makan sampai hampir arah itu juga ya selling climax juga kayak gitu. Dalam artian udah dekat ARB nggak ada yang ngepres lagi nih. Udah, risknya apa? ARB dong kayak gitu. Makan kayak gitu. Dan Pak WP kita tahu Pak WP nyangkut gitu di atas. Dia dihajar asing, diajar retail yang panik, diajar fund. Ya udah kita serap habis-habisan. Ya kurang lebih ya seperti kayak gitulah. Gue hitung selling climax-nya, tapi kalau misalnya nggak benar ya gue cut. Oke, gue punya section khusus buat si cuan itu. Tapi mari kita sekarang open porto. Kita lihat lagi. Oke. Soalnya terakhir kemarin kalau nggak salah lagi plus 35 kalau nggak salah, atau 33, lupa lah. Sekitar segituan. Jadi nah, gue pengen lihat kita mungkin dari akhir Januari, tanggal 28. Apa yang lo lakukan? 28 ya, ini kan Stockbit nih, gue cut Petro, ada yang gue nge-cut.
Ada barang-barang yang gue nge-trade ya gue buang. Kok bisa masih hijau? Oh, ini lu beli dari bawah. Berarti Ada yang beli bawah, ada yang lu beli hari itu juga. buang, ada yang gue nge-tradingin beli hari itu. Ya gitulah. Kok bisa hijau-hijau ya? Masih hijau? Oh enggak, nih. Karena kan fokus utamaku bukan di Porto ini kayak gitu kan. Oke. Ya, I have bigger fish lah to fry lah gitu kan. Iya, Nah, di sininya ya gue ada nge-cut kayak gitu. Tapi ya overall ya yang masih bisa hijau yang gue buang. Ini gue kena RMKE. Gue makan terus bitnya dicabut, dibanting, terus gue nggak lihat kayak gitu. Karena kan sambil trading yang lain kena kayak gitu, kena juga RMKO, padi kayak gitu, kena juga gitu. Ini kan tes barang tuh. Sini ku sempat ngekat, Bufa, ini mana lagi nih? Sini lagi gitu, Koko. Tapi ya ketika marketnya oke, gue udah yakin ya gue buyback semua lagi kayak gitu. Dan ya secara performance, Oh ini titik tertingginya ini ya. iya Ini berapa nih? highest-nya 34. 34 kayak gitu, 34 ya nge-crash, tapi banyak floating profit juga hilang. Ini aku floating profitnya ada kurang lebih hampir 10 bioan. Habis semua kayak gitu, merah semua. Tapi ya udah kayak gitu. Tapi which is hari ini balik semua gitu, surprisingly gitu. Dan loss-nya ke realize, barang gue dapat bawah, terus gue hijau balik ke all time high overall. Ya ini dikit lagi balik all time high lah ya kayak gitu. Cuman kan ya nggak bisa gue fokusnya banyak. Nah seperti kayak gitu. Nah ini gue lihat RLCO nih, ada banyak orang yang nanya ya. Ini kayak kena Petro, total kan kena 10% ya 3M gitu. Sini ya ngekat juga kayak gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Ada beberapa saham yang gue pengen tanyain. Yang pertama RLCO nih. RLCO gimana kok Heng? IF ada kepentingan apa ya kok masih nampungin RLCO terus gitu. Nah, kok lu bisa berani beli RLCO di tanggal berapa tuh? Yang kemarin tanggal 10 Dia open FCA. sama tanggal ini sangat sayang sih. 6 gitu. Ini sayang sih ini. Nah, aku kan beli lumayan banyak. Cuman aku nganggapan kan FCA, aku nganggapan IF-nya yang beli. Ternyata MG yang beli kayak gitu dan ujung-ujung akhirnya sesinya dibanting. Jadi ya banyak nggak ke realize-nya. Cuman hari ini saya nge-realize beberapa LLCO lagi dan sejenisnya. Kalau ditanya apa kepentingannya, I don't know lah ya. Kayak gitu ya kan. Karena kan saya bukan IF-nya, saya bukan pemilik IF, saya ngikutin aja gitu, bid offer aja. Udah pure kayak gitu. Jadi kalau kita kebanyakan mikir, something that I learn ya, terkait di posisi sekarang ini gitu kan. Dulu kan saya solo, aku tuh nggak ada fundamental, nggak ada ngerti segala macam. Karena nggak ngerti segala macam itu, gue mainnya smart money-nya. Smart money-nya kemana? Gue ikut terus-terusan. Nah, ketika gue ngikutin smart money-nya terus-terusan, yaitu adalah end sebelum execution terhadap trade dulu. Nah, kebanyakan fund itu ngerti ini, tapi nggak ngerti cara ngelihat money baru nge-execute. Jadi mereka sering beli barang, menunggu. Kalau gua itu beli nggak perlu gitu banyak nunggu karena ciri-cirinya segala macam ada. Nah kalau sekarang ini karena bergaulnya kebanyakan sama fund sama segala macam, nah people keep telling me this side yang reasonnya apa. Mereka nggak tahu kapan mau naik, mereka nggak tahu kapan bagus. Tapi mereka tahu, oh ini maybe secara fundamental play ada. Mereka selalu jawab, ini cepat atau lambat pasti akan naik karena X. Nah, cepat atau lambatnya 3 tahun, 4 tahun, dan sejenisnya. Nah, semenjak gue kenal banyak orang, itu ada bikin agak biasnya. Dalam artian, mereka kan cerita fundamentalnya A, B, C, D, F, G. Kita pasti impress dong. Impress, gue mau beli. Nah, ternyata nunggunya lama, kita nggak cocok, dan segala macam. Jadi, too much information sebenarnya agak noise juga. Nah, makanya harus gue pernah ketemu banyak orang, soalnya gue ikut beli-beli, kok kayak nggak perform ya, kayak gitu. Kok gue trading sendiri kayak jauh lebih perform ya. Nah, oleh karena itu, ya harus tahu ya, lu strongnya di apa, lu nggak bisa dua-duanya. Kalau lu saham ini ada support fundamental jauh lebih bagus. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya nggak apa-apa, kayak gitu. Tetap going dari ini, kayak gitu. Gue mau nanya beberapa contoh. Tadi lu bahas mengenai RLCO misalnya, NG beli, gitu kan. Ini gue ada share beberapa studi kasus ya. Misalnya ini tanggal 10, which is kemarin ya. Ini kita lihat sini itu belinya
51M itu MG misalnya. Oke. Terus habis itu ada satu lagi, kalau nggak salah Arco deh yang gue lihat satu lagi. Itu juga MG juga yang ya kecil lah ya dari segi value. Tapi kalau misalnya kita lihat net top buy-nya mereka gitu kan. Tadi lu bahas mengenai LCO yang MG yang top buy. Emang kalau misalnya ciri-ciri khas MG beli dibandingkan dengan smart money yang lain apa gitu? Apalagi ini value tadi sampai 50M gitu. Gue sangat suka kalau MG beli. Oh gitu? Gue sangat suka karena volatile. Rata-rata saham yang ada moge-nya gitu kan. Saya tuh doyan banget di dalam juga. Jadi secara nggak sengaja ngeduet. Dalam artian kita nge-trading kan, jadi nge-tornado ke atas lah kayak gitu. Dan itu nge-create, ya mungkin jadinya volatilitas kan trade yang itu trader cari. Ini sebenarnya gue suka kayak gitu. Tinggal lu hitungin barang aja, lu barangnya berapa banyak kayak gitu kan. Dan gue tuh nggak mau ngelit, gue nggak pernah mau ngelit. Jadi gue selalu ngekor dia, misalnya masuk 50 bio. Ya udah gue 10, 15. Gue bisa keluar. You have bigger thing untuk lu lakukan kayak gitu. Jadi gue ngikut dia aja. Nah, Gitu. tapi kan kalau misalnya kayak gitu juga, apalagi kalau misalnya saham yang lagi FCA kayak gitu ya, itu kan first to act-nya siapa gitu. Nah, Oke, gue first to act dulu biasanya. untuk jualnya, Iya, first to act dulu aja. Nanti lu dapat antrian di awal, lu lihat aja ada bid atau nggak ada bid. Nanti kalau misalnya nggak benar, ya lu nggak usah cabut, cedan kan. Kalau misalnya nggak benar, kalau benar, misalnya, potensi naik, ya lu withdraw aja, selling lu gitu, beres kayak gitu. jadi lu ngitungin barangnya dia kalau misalnya pengen jual dengan jumlah sekian, berarti dia harus arahin dulu berapa kali, supaya kalau misalnya waktu dia jual di ARB, dia tetap untung dengan bid yang tebal kayak gitu. Kira-kira kayak gitu logikanya kan. Logikanya kayak gitu. Iya, ngekor gitu. Tapi tadi gue lihat, kenapa kok lu bisa cut loss ini? Maksudnya kan ini pengen ngertiin thought prosesnya ya. Soalnya ngasih konteksnya kayak gimana ya? Oke, soalnya itu kejawab aja langsung gitu. Sini kan gue beli, gue beli banyak. Di broker lain juga ada kayak gitu kan. Nah, gue beli broker lain ada, terus kemudian udah untung lumayan gede, tapi floating ya kayak gitu kan. Karena kan gue beli rata-rata ada yang di harga 13, ada yang di 12, ada yang di 14, dia kan naik sampai 19. Artinya kan spreadnya jauh untungnya, tapi on paper nggak bisa exit. Nah, sini kena suspend. Dan sini unsuspend di waktu yang sangat-sangat salah, yaitu krisisnya kita. Ketika krisisnya kita terjadi, offernya banyak. 100.000. Mau nggak mau saya harus cut dulu. Karena saya tahu ada spread yang bisa saya makan nantinya. Saya nge-cut terus kemudian kan dimakan, saya makan balik kok. Kayak gitu. Oh, kemarin lu beli juga? Makan balik kayak lu gitu. bid juga? FAK, udah nggak ngebid, makan balik. Juga. Mau nggak mau, kayak gitu kan. Karena ya, manfaatin spread, kayak gitu. Which is hari ini arah lagi, artinya gue udah menang 10%, kayak gitu. Dan spreadnya ya udah, manfaatin spread lah. Kalau trader kan kayak gitu. Nah, gue nggak bisa, makanya sebenarnya gue quite admire sama orang yang dibawa turun, gue believe, kayak gitu. Nah, itu cukup hebat bagiku. Nah, kalau aku kan, ya lagi mengarah belajar ke sana. Tapi karena gue suka, gue buy-back aja, nggak masalah. Ya gue tetap style gue, tapi berusaha believe dengan better price. Kayak gitu. Menarik lu, percaya long term, tapi nggak bisa hold. Kalau misalnya lagi bisa turun hold ya. kalau nggak ada Black Swan event. Ini kan Black Swan event, konteksnya balik. Bagaimana kalau misalnya Pak PP nggak ngejagain sahamnya? Sini ARB terus-terusan. Gue bisa bangkrut loh, kayak gitu. Gue nggak mau bangkrut, kayak gitu. The only way gue nggak mau bangkrut adalah gue stay objektif, nggak mau bias. Nggak mau bias adalah gue cut dulu. Kalau bagus gue beli lagi, udah beres kayak gitu. Kalau lu cut, dia naik sakit hati, udah nggak usah beli lagi, udah banyak saham lain kok kayak gitu. Lu kalau nggak ada saham itu, nggak ada saham sini, nggak bikin lu miskin kok gitu. Tau lu udah comfortable. Nah, jadi ya mungkin pemikiran gue tuh kayak gitu ya, agak-agak gitu. Kayak Koko kan gue cut, gue beli lagi kayak gitu. Beli lagi kemarin, udah nggak ARB nih, gue beli lagi Ara gue beli lagi kayak gitu, gue buyback semua kayak gitu. Seperti itu kurang lebih. Gue ada satu pertanyaan ini ya, coba buka lagi deh ininya deh, stock bidnya. Butuh screen recording lagi? Iya boleh. Gue pengen tanya,
perbedaan antara ini lagi rekodnya ada. Nah, ini kan ada beberapa saham yang minusnya itu tebal. Nah, Dan ada beberapa saham, misalnya kayak nih, Koin, misalnya habis itu padi. Asli, Mana padi? habis itu Bufa. Ini kan minusnya persentase. Gue pengen fokusnya di persentase. Oke. Nah, ada yang lu katanya itu persentase gede, sama ada yang lu katanya itu persentase kecil. Padi ini gede. 18%. 18% gitu. Nah, perbedaannya apa? Kenapa ada saham yang lu 1%, 2%, lu buru-buru cut, sama ada saham lain yang lu nunggu atau apa kayak skenario tertentu yang mengakibatkan lu baru cut setelah minusnya itu 18%, 30% gitu. Bedanya apa? Ini kan ada beberapa saham lah. Nah, kalau konteks ini kan RMKE. Ya. RMKE itu ketika gue makan barangnya, gue dapat barang, itu gue nggak perhatikan lagi. Dan seketika dia ARB. Mau nggak mau gue buang dekat-dekat sana. Kayak gitu. Gue telat lah. Kayak gitu. Itu stupid mistakes. Kayak gitu. Kalau padi, itu main saham FCA adalah prinsipnya dia nggak ARB lagi. Jadi gue makan ini barang, nggak ARB. Jadi artinya kan sellernya udah hilang dong. Makan dekat-dekat, ya mungkin minus 8% atau minus 7%. Terus dia naik. Terus naik ke kuning. Gue makan lagi. Makan banyak, bukan hanya di sini gue makan banyak, gitu kan. Udah untung, artinya sellernya udah habis, tinggal up only. Keluar berita kayak gitu kan. Keluar berita kalau misalnya Mina Padi ada bla bla bla, kasus lamanya dibawa kembali HRB. Terus gue kena reject di hari ini, yang ini. Ya udah reject. Besoknya HRB lagi baru gue cut lagi dapatnya kayak gitu. Itu 1 2. RMKO juga sedemikian ya. Duit kecil lah ya, kita ngetesting barang segala macam. Terus udah apa lagi? Oh, sini kan likuiditasnya cut-nya nggak bisa ada. Nah, Lu ngantri terus gitu ya? ngantri Kebetulan terus. dapatnya di tanggal Dapatnya di hari sekian. itu. Oke. Ini karena kan sini tuh minus 21. Ini kan minus 13. Nah, gue udah pasang kayak gitu. Cuman nggak dapet. Terus RMKE, Petro. Nah, ini Petro ya kena ARB ya. Gue lagi tampungin, lagi kumpulin. Kan lagi volatile banget kan. Dikumpulin. Wah, ini kena paling gede itu Petro. Bukan hanya di sini gitu. Porto gue tuh kena Petro kayak gitu. Tapi ya gue maintain cut. Gue makan lagi bawah. Harinya arah kayak gitu. Wah, hebat kayak gitu. Hari ini 7 ribuan. Iya. Gila. Begitulah hidup seorang trader, tidak ada yang tahu kayak gitu. Karena kemarin gue hampir bias banget sih, kayak udah nggak objektif lagi gitu. Sebenarnya kemarin gue pingin masuk itu ada rasa pingin, gue pingin balik lagi kayak gitu, all time high gitu. Pingin jadi Superman kalau bahasa gue. Pingin jadi Superman adalah ya ketika ada api lu bisa jadi orang yang paling shining kayak gitu. Tapi kan either way, lu either jadi Superman atau lu mati kayak gitu. Nah setelah itu gue mikir, gue tenang, ya boros sih, gue tenang. Cara tenanginnya belanja barang kayak gitu. Jadi kayak G-Wagon. spending kayak gitu, beli jam, beli mobil kayak gitu kan. Udah ya, kayak happy lagi kayak gitu kan. Udah happy. Makanya G-Wagon-nya gue nomorin platnya tuh 28 kayak gitu. Kenapa seperti gitu? Hari crash kayak gitu. Nah, jadi setelah itu objektif lagi gue mikir ya tadi yang reason yang gue sebut, ya udah baru hajar lagi. Nah, kalau misalnya lu ngelihat portfolio sekarang ya, kan ada terakhir lah ya waktu kita podcast sebelum kejadian MSCI ini, itu kan kesana kayak pede gitu. Wah, 100M kayaknya bisa lah mencapai ke sana. Kalau misalnya sekarang, apakah lu ngelihat Pede dong kayak gitu. Masa nggak pede kayak gitu. Bisa, sangat bisa kayak gitu. Karena ya semua udah balik gitu kan. Ya tinggal up only kayak gitu. Ya dengan berbagai tesisnya saya ya gitu. Apa yang bisa bikin kita ngebatal lagi? Ya mungkin MSCI-nya nolak gitu. Which is ini udah di luar kendali. Nah dalam konteks ini masih pede. Pede lah, nggak masih pede kayak gitu. Kayak gitu. Gue berusaha netral ya. Gue bisa netralisir maksudnya. Dengan konteks tadi ya, asteriknya ya, ada hal yang di luar kendali kita juga. Ya, kalau misalnya ada yang terjadi di luar kendali kita, lo harus tahu resikonya juga. Kalau misalnya lo, lo mau agresif masuk gitu. Soalnya nggak, dan asteriknya juga ini sih, Hengki melakukan agresif trade dengan skill yang ada. Gitu ya. Jadi
Lu kalau misalnya pede tapi sekiranya nggak ada juga, gue yang takut ya. Lu pede boleh, tapi harus ngertiin thought prosesnya, risk managementnya. Kalau misalnya salah tadi berani cut gitu kan. Lu jangan pede. Kalau misalnya turun ARB, ya lihat nantilah ARB terus. Gue mesti pede, jangan kayak gitu juga gitu kan. Jadi semua orang skillnya beda, stylenya beda-beda. Ya ini gue harus garis bawahi. Good itu disclaimer. Ya. Good disclaimer. Iya. Soalnya orang bisa aja, maksudnya kita lihat lah ya dengan perjalanan Open Porto ini. Dan di mana ada 11 smart money, orang-orang pintar, itu mereka bearish, dia bisa pede gitu. Lu harus mengetahui itu gitu. Dan jadi untuk orang menjadi pede itu tuh harus ada skill juga, di backup dengan tesis, dan juga kalau misalnya something wrong, you know what to do juga gitu ya. Jadi itu yang harus digarisbawahi gitu ya. Betul. Ada orang yang nanya nih mengenai 2 spesifik emiten ya. Ini yang soalnya kan dulu 2 spesifik emiten ini yang seharusnya kalau misalnya orang ngomong tuh seharusnya ini yang masuk gitu. Based on calculation gitu-gitu. Yaitu adalah PTRO sama Bumi gitu kan. Bagaimana kok, apakah akan masuk di MSCI bulan November? Bumi bagus nggak di hold sampai akhir tahun biasa? Nyangkut. Harusnya kalau misalnya kayak gini Kepala nih. 3, kepala 4 dia tuh. Nyangkut di kepala 3, kepala 4 dia. Ini gitu. yang XL di average 370 ini. XC. XC. Iya. Nah, oke, untuk ngejawab itu, pertama yang harus saya counter adalah orang bilang ini misalnya Petro, kan tadi udah sebutkan, Petro harga 12.000 pasti masuk MSCI. Itu ngaco kayak gitu. Kenapa ngaco? Karena orang MSCI pun nggak tahu apakah itu akan masuk atau nggak akan masuk. Sampai dia nentukan. Jadi harga itu oke, dia bisa memenuhi objektif. Jadi kalau orang bilang jadi masuk nggak masuk itu bukan harga kayak gitu. Bukan harganya segini, gue masuk. Karena ada review periodnya. Nah, review periodnya itu mereka akan ngeobservasi. Ini kan jadi pilihannya banyak. Misalnya Petro masuk. Kalau misalnya dia bilang Petro harga segini pasti masuk MSCI. Karena investasi itu nggak boleh yang pasti kayak gitu kan. Misalnya Petro masuk, Bumi masuk, apalagi Cuan masuk, Brand masuk, semua masuk. Artinya apa? Artinya kan dia ada pilihan. Nah, pilihannya ini dia observasi. Perusahaannya gimana? Apakah dividen itu sebenarnya bukan salah satu pengacunya. Tapi ada saham Ratu, dia masuk MSCI, small cap. Kucuk-kucuk tiba-tiba masuk small cap. Kenapa? Karena dia ada dividen yang sangat kecil dibagi, cuma 1 perak gitu. Tapi dibagi, dibandingkan kompetitor lainnya yang lebih matang segala macam. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu diobservasi. Bukan semerta-merta hitung, wah free float market cap, di transaction value-nya segala macam, 3 kriteria itu masuk, udah pasti masuk MSCI. Nggak ada, itu benar-benar lumayan misleading ya. Itu cukup membahayakan orang-orang kayak gitu. Karena mereka, orang-orang MSCI, orang-orang big fund juga, mereka nggak ada yang tahu siapa yang masuk. Mereka cuma ada, high probability ini masuk. Masuk, ini objek syaratnya masuk. Jadi kemungkinan besar ini masuk. Tapi nggak ada yang boleh bilang pasti kayak gitu. Oke, untuk ngejawab itu, nah itu untuk ngejawab ya gitu. Apakah dia akan masuk atau nggak masuk, nggak ada yang tahu kayak gitu. Even MSCI pun nggak tahu kayak gitu. Karena MSCI 1 dengan MSCI lain jawabannya beda. Nah, mereka akan debat di sana dulu, baru mereka ada konklusi. Karena MSCI kan MSCI bukan orang loh. Dia kan banyak otaknya kayak gitu. Nah, otak ini akan berdebat-debat sampai dia ketemu, jawabannya adalah X, dan dia akan putusin di suratnya. Dan itu ada baru orang-orang tahu. Jadi sampai sana ya mereka masih bisa debat. Kayak gitu. Jadi perhitungan free float market cap, ATVR itu cuma menimbulkan probabilitas. Betul. Tapi nggak ada yang pasti gitu masuknya. Betul. Karena ya di bawah itu ya pasti nggak masuk kayak gitu. Tapi di atas itu belum tentu masuk. Nah, kurang lebih kayak gitu. Bisa jadi masuk, bisa jadi. Ada probabilitas yang udah memenuhi, jadi ada probabilitas masuk. Tapi yang nggak memenuhi ya pasti nggak masuk. Betul. Itu kira-kira. Betul. Gitu ya. Nah, itu salah satu hal yang mislead, terus orang jadi berpatokan angka. Jadi karena orang berpatokan angka, paniknya keluar kayak gitu. Kayak misalnya Petro. Petro kan waktu itu ada review periodnya gitu. Nah, 3 hari awal review periodnya dia masuk. Kayak gitu, 12K. Ada 1 hari period dia review nggak masuk. Dia closing di bawah 12K. Orang panik, langsung siram terus. Wah, itu kita bisa lihat HP-nya ngetahanin terus sahamnya kayak gitu. Cuman orang nggak ngerti sampai di sananya, langsung orang nge-sell terus. Nah, hasilnya apa? Domino efeknya banyak kayak gitu.
orang ya sotoy-sotoyan jadi ngejual. Padahal sebenarnya mereka jual boleh nggak boleh, cuman give me a solid reason lah. Jangan karena berdasarkan angka udah pasti nggak masuk kayak gitu, sejenis. Iya. Kalau misalnya menurut lu ya, Bumi misalnya, kalau misalnya gue kemarin tarik dari Desember sampai hari ini, pokoknya mereka top buy-nya XL lah, pokoknya 1,5 T ya. Yeah. 1,5 T Kaya top buy mereka gitu. Lebih lah. 370. Lebih Oh, lah. tergantung date kita kan, Okay. tergantung tanggal kita, periodnya kapan. Nah, habis itu 1,5 T, misalnya average 370. Nah, menurut lu ya, kalau misalnya saham-saham kayak gitu, apakah ada potensi? Soalnya kan, kalau misalnya berdasarkan perhitungan, seingat gue, ini gue belum tentu benar, cuman yang seingat gue itu sekitar 300-an, baru mereka bisa dimasuk gitu. Betul. Kan. Kalau misalnya secara itu kan subject to MSCI-nya oke atau enggak. Nah, ini adalah apakah owner itu bisa ada kepentingan untuk naikin Bumi ke 370 segala macam, since yang pada nyangkut di atas adalah retail gitu. Good point, I don't think so. Kayak gitu. Kalau let's say pun mau, ya seharusnya dekat-dekat 300-an. Udah selesai gitu. Ngapain dia kasih PR lebih banyak? Kalau gue jadi emitennya, kayak gitu. Jadi berpikirnya seperti kayak gitu. Dan ada satu konsepsi yang mungkin harus kita ngecoret ya dan nge-ban adalah banyak yang bilang itu, iya mereka mau exit-nya ke MSCI. Which is, itu quite an accusation gitu. Kayak itu nggak bener lu ngomong kayak gitu. Karena bener. Nah ini saham kita nge-crash segala macam. Ada yang masuk MSCI itu dia ngeperbaiki funda sekaligus ya dilirik sama MSCI. Jadi win-win kayak gitu. Dia perbaiki funda, dia dilirik MSCI, MSCI invest, dia dapat dana lagi, dia nge-build lagi company-nya dan dia bangga masuk sebagai indeks nomor 1 di dunia kayak gitu. Nah, ada yang kayak gitu. Tapi kebanyakan orang atau kebanyakan emiten itu mengikuti narasi itu. Jadi promising dengan, gue mau MSCI, gue mau MSCI. Enteng banget. Ini kenapa naik? MSCI. Ini kenapa naik? MSCI kayak gitu. Kayak anjay, lu kira MSCI rumah lu keluar masuk kayak gitu. Jadi hal-hal yang seperti kayak gitu mungkin kita harus note kalau orang-orang kayak gitu ya biasanya bikin rusak barang. Niat bagus ditunggangin jadi jahat kayak gitu. Jadi maksud lu, kalau misalnya kita ngomongin emiten, itu kebagi dua. Ada emiten yang fundamentalnya itu bagus, dan mereka punya proyeksi, planning segala macam itu besar, kebetulan mereka masuk MSCI. Betul. Tapi ada emiten lain, yang gara-gara retail-retail itu pada hype dengan MSCI Play ini, Jual mimpi, mereka jadi pengen MSCI Play, Betul. tanpa memperbaiki fundamental. Betul. Dan tugas kita adalah untuk membedakan, yang mana yang ini, yang mana yang itu. Betul. Kalau lu mau trade yang bagian yang menunggangi boleh nggak? Boleh aja kayak gitu. Cuman you have to be smart kayak gitu lah. Karena lu akan tahu kelihatan kalau emang tujuannya ngegoreng untuk exit ke MSCI itu ada banget kayak gitu. Karena mereka akan menggunakan partisipasi retail. Kalau misalnya gue nggak bisa exit ke MSCI, gue exit ke retail aja lah. Lumayan kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu yang bahaya. Orang mau main boleh nggak boleh, tapi sebisanya itu jangan main. Karena yang kayak konotasi gitu malah disamakan, malah jelek disamakan ke konotasi semuanya. Iya semua exit MSCI, which is menurutku itu nggak wise ya kayak gitu. Jadi buat semuanya jadi nggak bagus. Maksudnya kayak buat MSCI pun juga takutnya grouping Indonesia ini cuma mau exit gitu. Iya, maksudnya. kayak lu niatan jahat, lihat Pak Pepe saham. TPIA masuk MSCI, Brand masuk MSCI, harganya nggak rontok kayak gitu kan, dijagain terus kayak gitu. Aman masuk MSCI nggak rontok, BRMS masuk MSCI nggak rontok gitu. Banyak saham yang masuk MSCI nggak rontok gitu. Jadi in terms of gue mau exit ke MSCI nggak masuk akal kayak gitu. Tesisnya jadi premisnya nggak masuk loh kayak gitu. Nah ada saham-saham yang dia masuk MSCI langsung luar kayak gitu. Nah itu dia mau exit ke MSCI, benar. Tapi lu nggak boleh ngegeneralisir yang jelek ke yang bagus. Dan which is di Indo itu sekarang lagi happeningnya adalah ngegeneralisir yang jelek menjadi bagus. Gitu. Soalnya semua orang pakai narasi MSCI. Betul. Gitu. Ini kenapa? Nah, narasinya ada 3 sekarang. Ini kenapa naik? Iya mau masuk MSCI, satu. Ini kenapa naik? Iya Pak Pepe mau beli. Rumornya keluarnya. Kenapa naik? Iya Pak Happy mau beli. Semua ngomong kayak gitu. Nah ini yang ngerusak kayak gitu. Jadi selalu dipakai 3 nama ini untuk ya bahaya lah. Tapi ya we cannot control apa yang di luar. Cuman poin yang mau aku sampaikan adalah ya you need to
ya harus ada kesadaran diri. Harus tahu, harus mengerti, karena di capital market itu ya pengalaman gue sering cerita, teguk segala macam itu kurang baik apalagi gitu. Itu source-nya percaya orang gitu. Jadi jangan sembarang percaya orang. Kalau nggak mau dimakan. Kalau kamu percaya orang dan kamu dimakan, syukurin kayak gitu. Kamu pantas dimakan kayak gitu. Gitu. Gue tahu kalian pengen gue tanyain Hengki sahamnya apa, tapi tidak akan gue bahas di situ ya. Nggak terlepas dari sahamnya, karena hal yang serupa bakal terjadi lagi kayak gitu. Betul. Next person, next emiten kayak gitu. Akan ada tiap tahun hal-hal yang seperti kayak gitu. Tapi ya ngapain, nggak penting lah. Kayak Makanya thought process Betul. yang paling Betul. penting. Ini ada yang nanya, alasan banyak perusahaan setelah crash melakukan buyback, bukannya free float jadi semakin sedikit. Dan mungkin kemarin maksudnya ada yang keluarin announcement kan, oh saham ini pengen buyback, saham ini pengen buyback gitu. Alasannya apa? Alasannya ya mungkin show optimisme kali. Kayak emitennya merasa kayak, oh harga ini murah, gue mau beli. Nah, kasih optimisme. Karena kita kan udah depresi semua, udah pada jambak rambutnya sendiri. Kayak gitu, oh Tuhan, kayak gitu. Udah pada jambak, ya to be honest, ya aku juga gitu. Kayak, anjir apa nih, kayak gini kan, merah semua. Tapi ya, mungkin itu move yang sangat tepat sih. Show dan kompak kan. Bukan 1-2 orang kompak rata-rata Konglo itu menunjukkan kalau, wah gue buyback. Kayak gitu. Ditelepon, lu belum jual. Ini gue mau ARB 5 kali loh. Loh, Nah, kan informan kayak gitu kan. Lu pasang jual, gue pasang jual, ditarik loh gitu. Gila itu sadis banget itu gue. oh ya? Ada pressure yang bikin gue itu beban adalah anak-anak Remora nih gimana kayak gitu. I know itu adalah tough moment, and I know akan banyak orang nggak survive kayak gitu. Itu hukum alamnya. Akan banyak orang kena impact, akan orang trauma sama saham, ngomongin saham scam, dan ya burden-nya di gua semua. Walaupun justifikasi orang mau ngomong, ini kan MSCI nggak ada yang tahu, tapi still it's my job to know kayak gitu. Although gua nggak bisa tahu, tapi it's my job to know. Kayak gitu. If you have to pick dari sekian banyak saham Konglo, picknya cuan kayak gitu. Iya, maksudnya kenapa gue ngomong kayak gitu? Soalnya gue inget kalau misalnya at least circle yang gue nanya, gue ngobrolin, tanggal 28 mereka pada lagi stres semua, bro. Iya. Nggak ada yang lihat lampu. Gue stres juga sih, kok gini aja lampunya, emang yang nyala gitu. Kebetulan, kok ada rasa-rasa gitu ya kan. Gue hitungin barangnya, kayak gitu. Gue juga stres bro, lu kira gue nggak stres?